sih sistem endokrin itu? Sistem endokrin adalah kelenjar dan organ yang memproduksi hormon, yaitu senyawa organik pembawa pesan kimiawi di dalam aliran darah menuju sel atau jaringan tubuh. Sistem endokrin berinteraksi dengan sistem saraf, berfungsi mengatur aktivitas tubuh seperti metabolisme, homeostasis, pertumbuhan, perkembangan seksual, dan siklus reproduksi, siklus tidur, serta siklus nutrisi. Nah, selanjutnya ada karakteristik kelenjar endokrin nih. Ada apa aja ya kira-kira? Yuk disimak baik-baik. Yang pertama, tidak memiliki saluran dan mengekskresi hormon langsung ke dalam cairan di sekitar sel. Kedua, mengekskresi lebih dari satu jenis hormon, kecuali kelenjar paratiroid. Tiga, memiliki sejumlah sel sekretori yang dikelilingi banyak pembuluh darah dan ditopang oleh jaringan ikat. 4. Masa aktif kelenjar endokrin dalam menghasilkan hormon berbeda-beda. Yang kelima, sekresi hormon dapat didistimulasi atau dihambat oleh kadar hormon lainnya dan senyawa non-hormon dalam darah serta impuls saraf. Sampai sini sudah paham? Selanjutnya kita akan masuk ke kelenjar endokrin dan sekresi hormon. Ada apa aja ya? Yang pertama itu hipofisis atau pituitari, yang merupakan kelenjar berukuran sebesar kacang polong yang terletak di bagian bawah otak. Hipofisis atau pituitari terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada lobus anterior, menghasilkan hormon pertumbuhan yang mengendalikan pertumbuhan sel, tulang, dan kartilago, mengatur laju sintesis protein, serta mengatur pemakaian lemak. Lalu menghasilkan hormon perangsang tiroid yang meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan kelenjar tiroid atau gondok. Laju produksi hormonnya atau tiroksin dan metabolisme sel. Lobus anterior juga menghasilkan hormon adrenokortikotropik yang merangsang kelenjar korteks adrenal untuk menyekresi glukokortikoid. Hormon gonadotropin yang menstimulasi pertumbuhan folikel ovarium dan memproduksi hormon estrogen pada wanita, menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan spermatozoa pada laki-laki. Luteinizing hormon yang bekerja sama dengan FSH menstimulasi produksi estrog, berperan dalam ovulasi dan sekresi progesteron pada wanita, dan menstimulasi produksi testosteron pada laki-laki. Selanjutnya ada bagian lobus intermedia yang menghasilkan endorfin atau menghilangkan nyeri alamiah, respons stres dan aktivitas seperti olahraga, dan melanocyte stimulating hormone atau merangsang pembentukan pigmen dan penyebaran sel penghasil melanosit pada epidermis. Lalu lobus inferior yang menghasilkan antidiuretik hormon atau menurunkan volume air yang hilang dalam urin, dan oksitosin menstimulasi kontraksi otot polos saat melahirkan dan mengeluarkan ASI pada ibu menyusui. Selanjutnya kita serahin ke Aca ya. Hai Aca. Halo, isinya langsung aja ya aku sambung. Selain pituitari, ada juga tiroid atau kelenjar gondok yang menghasilkan hormon tiroksin, meningkatkan laju metabolisme sel, menstimulasi konsumsi oksigen, meningkatkan pengeluaran energi panas, serta mengatur pertumbuhan dan perkembangan normal tulang, gigi, jaringan ikat, dan saraf, dan triiodothyronin. Yang ketiga, ada patatiroid atau kelenjar anak gondok yang menghasilkan hormon paratormon atau paratiroid hormon atau PTH untuk mengendalikan keseimbangan kalsium dan fosfat dalam tubuh melalui simulasi aktivitas osteoklas atau sel penghancur tulang, aktivasi vitamin D, dan simulasi reabsorpsi kalsium dari tubuh ginjal. Yang keempat, ada adrenal atau anak ginjal. Adrenal ini terbagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama adrenal bagian medula yang menghasilkan adrenalin atau epinefrin, meningkatkan frekuensi jantung, metabolisme, dan konsumsi oksigen, dan noradrenalin atau norepinefrin meningkatkan tekanan darah dan menstimulasi otot jantung. Yang kedua, adrenal bagian korteks yang menghasilkan aldosteron, mengatur keseimbangan dan elektrolit, glukokortikoid, memengaruhi metabolisme, glukosa
massa, protein, lemak, dan menjaga membran lisosom. Dan gonadotropin sebagai prekursor pengubahan testosteron dan estrogen oleh jaringan lain. Selanjutnya aku serahin sama Pasha ya. Halo Pasha. Halo, kita lanjut ya. Yang kelima ada pankreas yang menghasilkan hormon glukagon, meningkatkan penguraian glukogen di hati menjadi glukosa, dan sintesis glukosa dari sumber non-karbohidrat, insulin, atau menurunkan katabolisme lemak dan protein, menurunkan kadar gula darah, serta meningkatkan sintesis protein dan lemak. Somatostatin atau penghalang hormon pertumbuhan dan penghambat sekresi glukagon dan insulin, dan polipeptida pankreas. Yang keenam, ada epifisis cerebri yang menghasilkan melatonin yang berpengaruh pada pelepasan gonadotropin dan menghambat produksi melanin. Yang ketujuh, ada timus yang menghasilkan timosin untuk pengendalian perkembangan sistem imun. Yang kedelapan, ada ovarium, testis dan plasenta, di mana ovarium menghasilkan estrogen dan progesteron. Testis menghasilkan testosteron, plasenta menghasilkan gonadotropin chorion, estrogen, progesteron, dan somatotropin.